Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rafael Ateta, NPP 291907, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, kelas D6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan publik dan inovasi pemerintahan. Baik, langsung saja kita masuk. Di sini ada latar belakang. Menurut Rina Mirnasari 2013, pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi perhatian utama dari organisasi publik. Keterbukaan informasi jika dikaitkan dengan aktivitas pelayanan ikut mendorong masyarakat kian sadar tentang hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan yang baik mulai bergantung kepada pemerintah. Agus Prianto 2006, terselenggaranya pelayanan publik yang baik tergantung dari kondisi birokrasi di suatu negara. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia. Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih rendah. Dalam sektor publik, inovasi sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu pelayanan publik. Karena inovasi yang hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya menggantikan cara yang lama. Artinya, setiap pelayanan publik pasti bersumber pada inovasi baru. Jadi, pelayanan yang berkualitas itu pasti berujung kepada pemerintahan dan selalu bergantung kepada pemerintahan. Untuk itu, untuk mewujudkan suatu pelayanan publik yang baik, pemerintah harus sadar akan hal itu. Namun, seperti yang kita lihat, masih banyak di Indonesia pelayanan publik itu belum optimal direalisasikan. Dalam sektor publik maupun dalam lingkup pemerintahan. Jadi, setiap inovasi itu harus berdasarkan pelayanan publik, karena sebuah pelayanan publik pasti bersumber pada inovasi yang baru. Oke, yang pertama di sini ada inovasi. Inovasi adalah sebuah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi, sebuah inovasi itu adalah sebuah penemuan baru dari yang ada. Dari yang lama beralih ke yang baru. Contohnya, dulu dalam dunia pertanian, banyak masyarakat yang masih menggunakan cara lama, yaitu dengan melakukan perkebunan dengan mencari tanah-tanah subur. Tapi sekarang mereka tidak berpindah-pindah tempat dalam mencari tanah untuk diolah, karena tanah dapat diolah dengan baik. Tanah yang lama itu dapat diolah dengan baik dengan metode yang baru. Inovasi di bidang pelayanan publik merupakan ide kreatif. Dalam teknologi pelayanan sudah diperbaharui dan menciptakan terobosan baru dalam membuatnya lebih sederhana dalam membuat pelayanan yang dapat berkualitas dan dapat berguna bagi masyarakat serta pemerintah. Yang berikut, berdasarkan pengertian tersebut, Robbins 1994 lebih memfokuskan pada 3 hal utama, yaitu yang pertama ada gagasan baru, produk dan jasa, dan yang ketiga upaya perbaikan. Di mana gagasan baru ini merupakan olah pikir dari pengamatan suasana fenomena yang sedang terjadi, termasuk di dalam bidang pendidikan. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan baru
dari suatu gagasan, pemikiran, ide, sistem, sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. Jadi, sebuah penemuan atau gagasan baru itu muncul karena sebuah pemikiran dan ide yang bersistem, yang pada kemungkinannya bisa berbentuk gagasan dan dapat mengkristal. Yang kedua, produk dan jasa. Produk dan jasa ini merupakan langkah lanjutan dari gagasan yang baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian, percobaan, dan lain-lain, sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk hasil inovasi di bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik. Jadi, sebuah produk dan jasa ini terwujud dari gagasan baru karena merupakan langkah selanjutan dari gagasan baru yang telah ditindaklanjuti. Yang kedua, upaya perbaikan, di mana sistem ini untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan. Jadi, sebuah inovasi atau ide yang belum sempurna dapat diperbaiki dengan upaya perbaikan ini. Jadi, sebuah sistem itu dapat diperbaiki dan sebuah inovasi itu dapat dibuat lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus. Artinya sebuah inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Jadi, semua inovasi atau ide yang muncul itu pasti memiliki kekhasan atau khusus, dapat terkhusus dari program dan ide yang dihasilkan. Jadi memiliki sebuah kekhususan dalam menuangkan idenya dalam suatu tatanan sistem. Yang berikut, memiliki ciri atau unsur kebaharuan. Jadi dalam artian suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalisasi dan kebaruan. Jadi memiliki ciri dan unsur kebaruan ini, sebuah inovasi itu pasti memiliki karakteristik masing-masing dari sebuah ide yang dimunculkan, yang dapat dibuat menjadi sebuah karya yang memiliki kadar orisinalitas dalam sebuah inovasi itu. Yang berikut ada program inovasi yang terencana. Dalam artian ini bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun difokuskan ke inovasi yang dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Jadi sebuah inovasi itu tidak hanya muncul semena-mena. Dia akan dibuat seterencana mungkin sehingga dapat mewujudkan inovasi yang baik bagi masyarakat dan dapat mewujudkan suatu inovasi yang baik yang dapat digunakan di dalam masyarakat dalam menunjang kehidupan mereka. Yang berikut, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, di mana program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pasti setiap inovasi itu memiliki tujuannya masing-masing yang dikembangkan untuk menunjang suatu pelayanan publik yang baik dan dapat mengganti pelayanan yang lama. Atau dalam artian, contohnya, banyak masyarakat yang menggunakan cara lama dan muncul sebuah inovasi baru yang
kenalkan kepada masyarakat. Itu pasti memiliki tujuan karena mungkin cara yang digunakan itu sudah lama dan sudah tidak bisa digunakan. Jadi mereka memunculkan sebuah inovasi yang baru agar dapat digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut sifat perubahan dalam inovasi. Jadi sebuah inovasi itu memiliki sifat perubahan, di mana sifat perubahan itu dibagi atas 6, yaitu yang pertama penggantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan, dan yang keenam penguatan. Di mana yang pertama yaitu penggantian. Penggantian ini misalnya mengganti perabotan. Yang kedua perubahan. Perubahan ini misalnya merubah tata kerja atau merubah tata letak ruangan kerja agar tidak merasa bosan. Jadi perubahan dilakukan agar tidak merasa bosan, tidak cepat merasa jenuh. Yang ketiga penambahan. Penambahan ini misalnya menambah jam kerja bagi pegawai dan yang menciptakan efektif yang cepat bagi masyarakat. Hal ini timbul karena bertambahnya hari pelayanan untuk melayani masyarakat. Yang keempat menyusun kembali, di mana menyusun tata ruangan yang sudah ada dan perlu disegarkan sehingga tidak kotor dan monoton. Jadi melakukan penyusunan kembali dari inovasi yang ada. Yang ketiga penghapusan, misalnya upaya penghapusan barang yang semakin buruk. Dalam kondisinya barang yang berlebihan dan barang yang tidak dapat digunakan lagi agar membebaskan ruangan. Jadi penghapusan dilakukan agar sebuah inovasi itu terlihat baru dan menjadi sebuah hal yang dapat merubah sesuatu yang lama menjadi baru. Yang keenam penguatan. Penguatan ini misalnya upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal. Dalam permudahannya tercapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Jadi penguatan dilakukan agar pemudahannya tercapai dengan efektif dan efisien. Yang berikut faktor penunjang inovasi menurut Everett M. Rogers 2003. Di sininya yang pertama adanya keinginan untuk merubah diri dari yang tidak bisa menjadi yang bisa, dari yang tidak tahu menjadi yang tahu. Jadi di sini mereka ingin merubah diri mereka agar mereka bisa mengetahui apa yang mereka tidak bisa dan menjadi tahu apa yang mereka tidak tahu. Yang berikut adanya kebebasan untuk berekspresi. Jadi mereka dapat berekspresi sesuka diri mereka. Yang berikut adanya bimbingan yang berwawasan luas dan kreatif. Yang berikut tersedianya sarana prasarana. Jadi sebuah inovasi ini tersedia pasti karena sarana prasarana. Yang berikut kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan maupun sekolah. Jadi sebuah inovasi ini dapat menunjang sebuah kehidupan yang harmonis baik di dalam keluarga maupun pergaulan serta sekolah. Yang berikut di sini ada tahapan dalam proses inovasi menurut De Jong dan De Hartong 2003. Jadi di sini mereka ada membagi 4. Yang pertama itu mereka melihat peluang. Peluang itu muncul ketika ada persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dan realitanya. Oleh karenanya perilaku inovatif dimulai dari keterampilan melihat peluang. Jadi di sini sebuah inovasi dibuat itu berdasarkan peluang yang ada, yang muncul dalam mempersepsikan sebuah kesenjangan yang ada di sekitarnya. Yang kedua mengeluarkan ide. Jadi di mana ketika diadakan suatu masalah atau persepsi sebagai masalah, maka gaya berpikir konvergen yang digunakan yaitu mengeluarkan ide. Yang sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ada dalam tahapan ini, kreativitas sangat diperlukan. Jadi di sini kreativitas atau mengeluarkan ide ini sangat dibutuhkan dalam
membuat sebuah inovasi agar dapat berguna nantinya. Yang ketiga, mengkaji ide, di mana tidak semua ide dapat dipakai, maka dilakukan kajian terhadap ide yang muncul. Gaya berpikir divergen atau mencurutkan mulai diterapkan. Salah satunya dasar mempertimbangkan adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide yang realistis yang diterima, sementara ide yang kurang realistik dibuang. Kajian dilakukan terus-menerus sampai ditemukan alternatif yang paling mempunyai probabilitas sukses yang paling besar. Jadi mereka tidak mengasal-asal saja mengambil sebuah ide agar dapat membuat sebuah inovasi. Mereka akan mengkajinya agar dapat menjadi sebuah inovasi yang baik. Yang keempat, implementasi. Dalam tahap ini, keberanian mengambil risiko sangat diperlukan. Risiko berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan kegagalan. Hal ini berkaitan dengan probabilitas untuk sukses yang disebabkan oleh kemampuan mengontrol perilaku untuk mencapai tujuan atau inovasi. Jadi implementasi ini merupakan sebuah keberanian untuk mengambil keputusan dan risiko agar sebuah inovasi yang dikeluarkan itu tidak ada kegagalan, melainkan kesuksesan yang diraih. Next. Yang berikut, pelayanan publik. Menurut Melis Yasa 2008, hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompensasi dan derajat perilaku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Jono 2006, hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Keberhasilan suatu pelayanan berdasarkan pada rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan berbagai perbandingan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Jadi, sebuah pelayanan ini merupakan sebuah hasil belajar atau sebuah keberhasilan yang terwujud dari sebuah inovasi. Yang berikut, menurut Ibnu Kicana Syafi'i 2003, pelayanan terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu biaya relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang diberikan relatif bagus. Jadi pelayanan itu memiliki unsur biaya relatif rendah, yaitu agar dapat menunjang kehidupan masyarakat. Yang kedua, waktu untuk mengerjakannya relatif cepat. Jadi pelayanan itu dilakukan yang cepat tanpa ada kendala di dalamnya. Yang kedua, mutu yang diberikan relatif bagus. Jadi sebuah pelayanan itu mereka memberikan dengan sepenuh hati agar sebuah pelayanan itu dapat menjadi lebih bagus bagi masyarakat. Menurut Moiner 1995, pada dasarnya ketidakpuasan orang-orang terhadap pelaksanaan pelayanan umum tertuju pada yang pertama, adanya dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau pemutarbalikan urutan pengurangan hak. Jadi ada dugaan dari masyarakat tentang penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan, baik dalam pemutarbalikan maupun pengurangan hak di antara masyarakat. Yang kedua, adanya sikap dan tingkah laku dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Jadi itu pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan berfalsafah pada Pancasila. Yang ketiga, kurangnya disiplin pada petugas terhadap jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Jadi itu sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada pemerintah. Yang keempat, penyelesaian masalah yang berlarut-larut. Tidak ada kepastian kapan akan terselesaikan. Jadi itu pelayanan yang dilakukan itu dalam mengurus suatu masalah itu sering tidak terselesaikan yang cepat.
sering ada berlarut-larut dan sering tertumpuk, sehingga pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada. Yang kelima, adanya kelalaian dalam penggunaan bahan, pengerjaan barang tidak sesuai dengan permintaan atau standar. Artinya, pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sering cenderung tidak memiliki kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan itu. Yang keenam, produk yang dihasilkan kurang atau tidak memenuhi standar atau yang telah disepakati bersama. Artinya, dalam pemberian pelayanan itu tidak sesuai dengan standar yang ada di dalam yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Yang ketujuh, aturan itu sendiri dianggap menyulitkan, memberatkan, atau dirasakan mengurangi atau mengabaikan hak mereka. Jadi aturan yang diberikan itu sering menyulitkan masyarakat dalam pelayanan, sering menyulitkan masyarakat. Yang kedelapan itu tidak adanya tanggapan yang layak terhadap keluhan yang telah disampaikan. Jadi sering itu banyak keluhan dari masyarakat itu tidak terselesaikan karena masalah yang disampaikan itu tidak dapat terselesaikan yang cepat. Makanya tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terlambat untuk diselesaikan dengan cepat. Menurut Moiner 2006, ada 3 macam bentuk pelayanan umum, yaitu yang pertama, layanan dengan lisan. Biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat seperti humas, di bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan kepada siapapun yang memerlukan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan. Jadi di pemerintahan itu ada suatu badan humas. Humas ini tugasnya itu memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan memberikan informasi bagi masyarakat yang membentukkan sebuah informasi dengan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang kedua, layanan melalui tulisan. Pada dasarnya, pelayanan melalui tulisan sangat efisien, terutama dari segi jumlah maupun dari segi peranannya. Dan juga layanan jarak jauh sangat baik. Jadi, layanan melalui tulisan ini sangat berguna. Selain efisien, layanan ini juga dapat menjangkau dengan jarak yang sangat jauh. Yang ketiga, layanan melalui perbuatan, yaitu pada dasarnya layanan dalam bentuk perbuatan 70% sampai 80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan tingkat bawah, karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Jadi layanan melalui perbuatan ini bisa berupa bentuk perbuatan yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan, yang dilakukan oleh petugas menengah dan yang paling bawah. Baik, sekian dan terima kasih presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian yang menonton. Dan saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen yang telah membimbing saya, sehingga saya dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Oke, sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi.